Tahun ini, Netflix mengeluarkan dua serial yang sama-sama diperankan oleh aktor Tang Junsang, seorang aktor berusia 17 tahun berdarah Korea Malaysia. Mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dunia dalam penampilannya sebagai tentara di serial terkenal Crash Landing on You tahun lalu, maka tahun ini Tang Junsang langsung tampil dalam dua serial yang populer, yaitu Move to Heaven karya Kim Sung Ho, skenario ditulis Yong Ji-ryeon berdasarkan esai Things Left Behind karya Kim Se-byul, seorang mantan trauma cleaner. Sedangkan yang baru saja selesai adalah serial Rocket Boys arahan Choi Yung-kwan, sebuah drama olahraga badminton yang tentu saja menjadi perhatian penonton Asia umumnya. Layar bersama Leila Chudori mengundang aktris, sutradara, dan produser Dian Sastrowardoyo untuk berbincang tentang kedua serial baru yang dibintangi oleh aktor Tang Junsang. Selamat mengikuti. Halo Dian, apa kabar? Kelihatannya lagi Baik. seru nih sama Korea, katanya lagi les bahasa Korea. Iya, lagi les Hangul. Jadi itu kanjinya Korea, Mbak. Jadi ya begitulah. Lewat Eh, online ya. Jadi biar semangat gitu loh. Kok milihnya Korea kenapa? Apa karena heboh? Karena lagi Hallyu. heboh Hallyu, Ya, Korean Wave. Hallyu. Yang kedua, Ya. wave yang kedua. Jadi ini Oke. lagi kan memang terus continue nonton Korea terus. Terus habis itu aku udah mulai ngelihat bahwa kok kayaknya nggak ketutup ya kemungkinan untuk misalnya aku belajar kerja ke sana atau sekolah ke sana gitu loh. Jadi kayaknya untuk bisa kerja sama teman-teman industri worker dari Korea mungkin untuk lebih gampang kayaknya perlu ngerti bahasanya at least in conversational level. Jadi kayak gitu sih. Jadi untuk ngebuka kemungkinan kerja bareng either ke direct ataupun main ataupun producing bareng-bareng gitu kan. Soalnya kemarin juga kan Aruna dan Lidahnya itu kan sebenarnya ada kayak investor Korea juga masuk kan, CJ's Entertainment Ya, gitu, betul. dan nggak menutup kemungkinan mungkin banget mereka masih tertarik untuk invest di project-project Indonesia berikutnya. Jadi yang kayak gitu-gitu sih dari Ya, segala ya. macam level. Karena kita sekarang lagi mau membicarakan dua serial yang dibintangi oleh aktor yang sama gitu ya. Yang satu adalah Move to Heaven, yang satunya lagi Rocket Boys. Nah ini aktornya ini kan sebenarnya bukan aktor veteran ya, aktor yang cukup baru, usianya baru 17 tahun. Aku riset kemarin ini kok ternyata muda sekali. Dan dia ini apa sih namanya, Tang Junsang ini ternyata dia adalah campuran Korea dan Malaysia ya, darah Korea dan Malaysia. Nah ini yang saya tertarik karena dia kan sebenarnya nggak typical pretty boys kayak aktor-aktor Korea yang lain kan, kita tahu lah tuh Lee Min Ho dan sebagainya itu kan cakep-cakep yang pretty gitu ya, beautiful face, gitu. Manicured lah gitu, perawatan gitu kayaknya. Ya, dan cakep cantik gitu ya. Nah ini nih dia lebih mirip si siapa tokoh yang di Reply 1988 itu si yang jadi Kim Jong Won, Ryu Jun-yeol. Dia kan main di film. Itu benerannya pacarannya Hyeri. Betul. Kita kok apa tahu ya kayak gitu. Try to find ini hidup nyatanya gimana gitu. Nah, terus dia nih nggak maksudnya not beautiful boy, tapi ya Allah actingnya luar biasa, aktor watak itu luar biasa. Gimana dia? Menurut aku ini kayaknya kita melihat ada gerakan baru ya dalam industri Hallyu itu. Jadi bahwa it's not always about the looks. Jadi emang mereka udah mulai memvalue atau appreciate skill gitu loh, dan bakat gitu loh, nggak cuma looks aja. Dan menurut aku ini mulai menuju ke pendekatan yang lebih realistis buat dan untuk melayani penonton-penonton yang lebih audiens yang lebih kritis kayaknya ya, yang juga lebih mengappreciate performance seperti itu kalau aku bilang. Dan menurut aku ini bagus dan perlu diapresiasi juga gitu loh. Kalau orang Indonesia kan rata-rata nyarinya yang selalu berbau eskapisme gitu loh, bahwa aku kemarin menarik banget deh, aku ngelihat Instagram story-nya Lucky Kuswandi, aku jadi mampir ke sini sebentar, bahwa dia bilang kita tuh kayak punya adiksi terhadap eskapisme, jadi kita kayak escape gitu, jadi kita desperate untuk stay unconscious gitu loh, untuk selalu nonton terus atau main game terus, untuk tidak mau benar-benar aware sebenarnya
secara Reality real seperti tuh apa? reality seperti apa gitu, dan yang dijadikan escapism itu biasanya tontonan-tontonan yang gini, yang too good to be true, yang overly romantic, yang kita berbunga-bunga kayak nontonnya kayak lagi jatuh cinta, padahal in real life ya mungkin nggak kayak gitu ya gitu loh. Jadi dan biasanya itu dibumbui oleh pemain-pemain yang wajahnya wah cakep-cakep, cantik-cantik gitu loh, dan in real life berapa banyak sih orang yang tampangnya kayak gitu. In real life kan normal people don't look like that gitu, dan kalau misalnya sekarang pemain-pemain kayak si yang main jadi Yoon Hae Kang itu mulai dipakai, menurut aku itu bagus banget karena lebih bagus buat kita apa ya, mulai menerima bahwa emang in life nobody looks like that, unrealistically pretty, unrealistically beautiful. Dan ternyata ketika dia tampil misalnya di Move to Heaven itu kan kita juga udah nggak peduli how he looks gitu, karena aduh gila mainnya bagusnya ya ampun. Dan aku suka banget sama observasinya dia terhadap anakku dengan autistik Asperger. Aku suka banget. What do you think? Tell me tentang how he captured itu sindroma Asperger ya, dengan segala kebiasaannya, segala yang dia harus ngotot. Dia kan ngotot gitu ya. Dia kan dengan harus precise gitu ya, dan dia nggak biasa dengan perubahan, sehingga ketika pamannya yang gila itu datang terus dia merasa ya kaget gitu ya, tapi dia tetap ngotot kalau dia ingin sesuatu itu harus dilakukan. What do you think of that? Menurut aku itu brilliantly di display dan bikin kita semua jadi lebih ngerti tentang sebenarnya how they think gitu loh. Dan aku juga senang banget dan bravo, applause kepada scriptwriter-nya karena ini semua berhasil digambarkan di satu episode pertama. Bahwa dia adalah anak yang Asperger, dia nggak bisa fleksibel sama perubahan, dan kalau dia dikasih instruksi dia akan stick pada instruksi itu. Akan susah sekali untuk dia nangkep social cues, tapi akan sangat ngerti banget sama hal-hal yang bersifat ilmiah gitu, kayak dia bisa hafalin jenis-jenis shark dan jenis-jenis ikan, dan pengamatannya itu justru jeli sekali gitu loh, dan karena dia tidak terdistract sama hal-hal yang berbau sosial gitu, jadi benar-benar dia cuma konsen sama hal-hal yang menarik perhatian dia aja gitu. Jadi itu menurut aku spot on sih. Itu kan cuma ada 10 ya kalau nggak salah, episode-nya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi setiap episode itu kan selalu ada new client ya, ada new client tapi kemudian ada cerita panjangnya gitu. Which one do you think that really captures your your attention gitu, bahwa oh ini nih episode yang paling keren gitu? Aku tuh suka banget yang mana ya, yang dia baru tahu kalau yang kalau nggak salah yang banyak banget ya, hampir semuanya. Cuma yang aku suka banget tuh yang dia harus bikin puzzle. Jadi dia benar-benar problem solvingnya tuh dia lihat, dia find clue. Seperti biasa dia selalu find clue ya. Cuma dia menemukan bahwa si ibu ini ternyata selalu nelfon anaknya, terus ditutup nggak ngomong. Terus dia ternyata nabung, dia ngambil terus dari tabungannya, tapi kok di mana uang, akhirnya ditaruh di bawah tempat tidur semua. Oh, itu yang kedua, yang jas ya, untuk beli jas. Dia buat beli jas. Itu menurut aku bagus banget. Dan di akhir acara nih, sorry spoiler buat yang belum nonton, cuma di akhir acara di saat akhirnya anaknya dikasih tahu dan di-insist sama si anak ini untuk mengetahui tentang apa pesan terakhir ibunya, menurut aku itu emotionally rewarding banget gitu. Jadi every fight, every perjuangan yang dibikin sama si tim ini jadi sangat rewarding. Itu kan awalnya kan digambarkan anak dan menantunya kan nyebelin banget kan ya. Bersihin, kalau ada duit kasih tahu gue yang itu kan. Iya. Dan tapi maksudnya gini, aku suka bangetnya juga kan kadang-kadang kalau di Korean drama punya penyakit yang sama sinetron Indonesia. Kalau ada beberapa yang bikin karakter tuh terlalu hitam putih gitu. Kalau jahat ya jahat aja. Kayaknya dia pokoknya antagonis aja. Jadi pokoknya dia jadi yang emang dibenci deh gitu loh. Dan aku tuh nggak terlalu suka karena in life nggak kayak gitu. Selalu there's always a story behind every person gitu loh. We should also know his side of the story. Nah di sini ini adalah serial yang sangat rapi, jali merangkai itu, bahwa nggak ada yang jahat aja, pasti ada alasannya kenapa dia selama ini mungkin denial apa-apa. Jadi kita we learn to understand in his or her side of the story, dan menurut aku itu bijaksana banget. Itu yang perlu tuh sebenarnya tontonan kayak gitu. Ini yang satu yang saya perhatiin juga nih soal profesinya deh.
profesinya kan trauma cleaner nih sebenarnya nggak ada di Indonesia ya. And Tapi I love that idea. Menurut gue itu brilliant banget. Itu kan Gila sebenarnya ya. idenya Nogat juga kan, Nogat Oh. beres-beres. Iya, tapi itu kan keluarga sendiri. Keluarga toh. sendiri. Cuma maksudnya ini tuh bener-bener dealing with the messy stuff. Dia bikin ini service, menurut gue ini brilliant. Produsernya aku bow down. Ide yang sangat bagus karena di setiap episode dia bikin satu kasus baru. Aduh. Betul, dan itu berdasarkan essay yang ditulis oleh seorang bekas mantan trauma cleaner. Karena itu jadi ada sebuah essay panjang dan dia menceritakan pengalamannya menjadi trauma cleaner gitu. It's actually menurut saya ini fokus dari serial ini juga how you deal with your emotion. Iya kan, gimana lo deal with emotion dari orang yang meninggalkan kita dan meninggalkan sisa-sisa yang apa ya, yang nggak selalu menyenangkan tapi yang mungkin menyakitkan, kayak orang tuanya kan itu bapaknya nggak mau deal, nggak mau tahu bahwa anaknya tuh gay sebenarnya gitu kan. Bapaknya nggak mau tahu, nggak mau pusing, pokoknya udah anak gue udah meninggal udah gitu. Itu luar biasa tuh idenya, gila-gilaan. Nah sekarang aku mau pindah ke Racket Boy. Ini arahan Choi Yung Kwan dan ini mungkin banyak sekali relate sama orang Indonesia yang sangat senang dengan badminton. Ya kan, dan apalagi pemain-pemain Indonesia juga biasanya mulainya dari usia muda gitu ya, dari kecil, dari SD SMP gitu. Dan ini tokohnya dulunya prodigy badminton ya, si aktor dari ini SD. lagi. Ya, dari SD dia adalah prodigy. Kemudian dia pindah ke baseball, akhirnya dia balik lagi ke badminton. Nah ini gimana secara keseluruhan, meskipun kita masih belum nonton episode terakhir ya. Iya, tinggal satu episode. Menurut aku juga ini, aku bow down juga sama produsernya, ini brilliant sekali. Dimana dia rilisnya si Racket Boys ini benar-benar mengantar kita ke Olimpiade. Karena dia final episode-nya adalah ya ini deket-deket sama final bulu tangkis gitu loh. Jadi ini sebenarnya dan dia tahu banget bahwa marketnya itu nggak cuma buat penonton Korea aja, tapi penonton Asia, penonton negara-negara yang memang berjiwa badminton besar gitu loh, seperti Indonesia. Dan I have to say, aku sekarang nonton Olimpiade bulu tangkis jadi jauh lebih semangat karena relate sekali sama the build up di mana mereka latihan, mereka masuk ke kejuaraan wilayah sampai ke provinsi, sampai ke nasional, itu kan dibangun tuh di Racket Boys. Jadi aku jadi ngerasa relate dan paham betul perjalanan mereka gitu. Jadi kalau kita ngelihat sebuah pertandingan yang sebesar Olimpiade, itu tuh kayak udah wah gitu, udah build up emosinya tuh udah besar sekali. Jadi aku perlu berterima kasih sih sama Racket Boys. Kalau nggak nonton Racket Boys, mungkin aku nonton bulu tangkis di Olimpiade mungkin jadi nggak se-meaningful itu aku ngelihatnya gitu loh. Walaupun pemain bulu tangkis di Olimpiade beda ya sama pemain-pemain Racket Boys. Cuma tetap apalagi tadi gitu yang kita jadi paham background-nya. Jadi paham background-nya gitu loh, pelatihannya kayak gimana. Terus tadi kita baru melihat kita berhasil meraih medali emas gitu loh untuk ganda putri. Itu kan juga jadi kita kayak ngelihat Seun sama si Insol ya, siapa? Bukan ya, Seun sama Kang. Kalau yang ganda putrinya kan, si ganda putrinya ya, si Seun sama si Insol ya, kalau nggak salah lupa aku. Jadi ini pasti mereka kompaknya tuh udah kayak mereka berdua nih yang udah bisa agak-agak semi telepati. Kita nggak pernah tim Indonesia nggak pernah tabrakan raket loh. Tim China tabrakan raket 2 kali. Yang pertama sampai bengkok. Maksudnya kan itu berarti satu tanda bahwa ini lo belum sehati banget nih gitu. Dan kita yang bukan pemain badminton mana tahu sih kalau nggak nonton itu gitu loh. Itu emang sahabat dua itu emang udah luar biasa tuh ininya. Komunikasinya tuh benar-benar. Dan mereka yang satu kidal, satu ini kan, satu kiri, satu right handed. Terus itu gimana menurutmu bagian-bagian kritik saya sih, kalau nggak tahu kalau Dian itu bagian-bagian yang orang desanya perlu nggak sih? Mungkin mereka mau coba ceritain how is it for orang desa yang harus bersaing sama urbanis orang kota yang mau tiba-tiba bangun establishment apa gitu kan di tanah mereka, dan itu kan sebenarnya cerita kita juga, cerita orang desa kita juga. Dan cuma nggak terlalu terpisah sama
badminton story-nya maksudku. Cuma aku suka the part di mana lewat cerita plot yang orang desa ini mereka bisa nunjukin bahwa kehidupan mereka tuh simple, bener-bener kayak keluarga aja. Mereka tiba-tiba tinggal semua di rumahnya si coach itu, jadi kayak boarding house. Terus mereka harus masak bareng-bareng. Kadang-kadang kalau nggak ada bapak ibunya harus masak, terus si Hekangnya masak terus nggak enak banget, terus nggak ada yang makan. Terus kalau mau kasih ke tetangganya nggak ada yang suka. Terus kalau mau ke wifi pergi aja ke rumah nenek. Pergi ke rumah nenek itu lucu banget dan itu relatable banget dan itu memang terjadi banget sebenarnya. Bagian itu relate banget. Kalau yang belakang-belakang aku udah agak bosen sih. Cuma aku tetap suka keluarganya dan sense of belonging mereka untuk belain. Terus mereka kan bikin kayak pawai tuh yang pawai tradisional pas mereka main ketika pertandingan terakhir. Youth itu. Pertandingan terakhir. Tapi anyway, this is another serial yang dia pilih ya. Ini kayaknya sih Tang Jun Sang nih kayaknya jago ya milih project ya. Sekaligus dua yang sama-sama keren gitu ya. Dan di sini dia berperan sebagai sesuai usia dia. Anak SMA kan. Nah, yang sebelumnya dia udah lulus kuliah. Di Crash Landing on You dia anggota ARMY kan ya. Dia tentara kan di situ. Oh, dia ada juga ya di situ ya? Aku kok ada. Dia di salah satu anak buahnya boys yang si Hyun Bin ya, anak buahnya. Iya, anak buahnya Hyun Bin. Bayangin udah jadi tentara gitu. Memang dia bukan yang utama tapi dia di situ. Bayangin. Jadi dia versatile banget gitu. Oke, saya kepengen 1-2 lagi nih sebelum penutupan nih ya. Karena satu serial yang sangat disukai di Indonesia dan di dunia itu adalah Hospital Playlist Season 2. Coba Dian, what's your take on this second season? Dengan 5 dokter kesayangan kita ini. Aku makin seneng sama si The Buddha, si Andrea. Oh, Andrea. Aduh, dia tuh emang kesayangan dari awal ya. Gitu. Karena dia kalau sama anak kecil baik banget, gemes sekali. Kan kalau kita ngelihat karakter kayak kita pengen dia happy. Kalau di season 1 kan dia resikonya dia mau jadi pastor, terus mau berhenti jadi dokter. Terus kita kayak lumayan empati sama ibunya yang tetap sedih gitu, kenapa anak saya semua jadi pastor dan biarawati. Terus akhirnya yang satu ini akhirnya wish-nya tercapai, akhirnya dia pacaran sama si dokter Jora. Terus aku suka banget juga hubungannya si Inju Ikjun sama Songhwa. Bukan sama Songhwanya, sama anaknya. Oh, mau Uju. Anaknya yang si Uju yang selalu jatuh cinta sama si Mone itu, yang dia lagi merajuk karena mau opa pengen ini Mone camping. Mone mau camping karena Mone camping ini. Aduh, gemes sekali. Aku cinta sekali sama hubungan dua itu. Si bapak dan anaknya, menurut aku itu unpretentious dan bagus banget. Kita perlu deh lihat lebih banyak itu. Iya. Gimana being a single parent sama seorang anak tuh nggak harus selalu menjadi cerita kasihanilah kami, nggak usah jadi cerita yang miris dan kayaknya perlu dikasihanin gitu loh, kayaknya mama papa banget gitu loh. Tapi enggak kan, mereka selalu bisa ketawa, somehow they can make it gitu, dan itu indah banget menurut aku. Dan itu benar-benar Tuhan tuh ngasih otak dan ini yang luar biasa, ngasih Uju kan, dia bukan yang ngambek, dia malah Bapak punya sebuah kewajiban yang jauh lebih besar daripada saya gitu. Elah, keren banget kan. Keren banget. Anaknya nggak nyariin bapaknya, bukan karena kayak ya udah lebih sibuk aja sama si Mone. Terus bapaknya sampai gitu kan, lucu, gemes banget. Lucu. Bapaknya gemes. Hospital Playlist deh. Aku agak kritikku tuh, bukan kritik sih, tapi aku agak not pleased dengan perkembangan hubungan Iksun dan iya, kenapa putus sih? Nggak ngerti gue. Iksun nanti akan di-reveal nanti kayaknya. Iya, itu memang satu bagian yang memang belum selesai, yang kita belum bisa komentar, itu benar. Cuman aku masih nggak pahamnya bahwa dia kan sebenarnya karena sakit, terus dia kepengen sih, itu katanya jangan sakit hati, jadi dia bilangnya dia jatuh cinta sama laki-laki lain. Yang buat kita ya bilang aja, oke, gue sakit udah, kalau gue nggak tahu apa kalau. Aku juga suka tuh sama si pacarnya si Iksun, siapa si dokter jantung itu, siapa namanya? Iya, si Junwan. Tau nggak, dia kan judes gitu, tapi dia ternyata needy. Baik kan? Akhirnya terus dia needy sama si juniornya itu yang temenin gue makan, saya lagi mau makan sama istri saya. Dia marah. Terus dia bilang sama si Andrea, kalian kapan kawin? Nggak tahu.
saya tinggal sama kamu ya gitu. Enggak, dia bilang gue mau propose. Dia bilang gue mau propose. Ya udah, can I live Kalau with you? gitu nanti can I live with you? I love that. Dia bilang, ini sahabat-sahabat ini gemas sekali, udah kayak teman asrama. Aduh, seneng deh. Terus kalau mereka lagi makan, rebutan makanannya si Songhwa sama si Junan itu kayak, terus habis itu si Ikjun cuma ngeliatin, woi bisa makannya pelan dikit gak sih? Gue udah kehabisan. Gue sayang juga sama si Jungan, dia baik banget dan dia kasihan ditinggalin Iksun. Dia sebenarnya baik, cuman dia galak, tapi dia baik. Lihat aja sama yang Duren. Luarnya tajam, dalamnya mushi. Lihat kan waktu yang sama pasien itu, yang pasien yang nggak bisa bergerak, ingat nggak yang dia bikin supaya orang bisa nengokin pasien itu kan sampai dia bilang, oke, ajarin gue pasang foto di Instagram. Iya. Jadi dia baiknya setengah mati gitu. Oke, Di. Jadi nanti kalau kita watch ini, kita ngobrol lagi sampai episode terakhirnya 12. Oke? Yes. Thank you banget ya. Bye. Ya, bye.